Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahno Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ataupun sebuah info yang mana saya kemarin baru saja melihat di status ataupun di grup G2G Korea Selatan, keluhan dari teman-teman kita yang mana sudah ujian dan mungkin mendapatkan nilai tidak memuaskan ya, kurang memuaskan mungkin ya. Jadi teman-teman ini sedikit kecewa atas mana buku bab 50 dan 60 kok jadi bingung belajar yang harus dipelajari yang mana. Waktu sangat singkat, ini mungkin singkat sekali ya buat teman kita ini. Beliau Fadli, akunnya Fadli. Ini bukan apa, ini hanya sebuah curhatan. Saya hanya pelajari 60 bab dan katanya bab 60 menyempurnakan dari bab 50. Tapi kenapa pas ujian katanya yang kebanyakan soal yang muncul dari bab 50? Nah, soalnya bab 50. Harusnya kalau bab 60 penyempurnaan dari bab 50 textbook lama jangan dikeluarkan di ujian. Kasihan yang belajar matematika lewat textbook bab 60. Nah, ini ada beberapa yang harus saya katakan di sini ya. Kalau hal seperti ini kemungkinan besar beliau kurang menguasai kosakata yang pertama, dan yang kedua belajarnya kurang paham tentang soal. Nah, ini ada beberapa soal-soal yang mengecoh, di mana soal itu ada juga di textbook 50 dan textbook 60, bab 60 ya. Dan kedua buku tersebut itu memang dikeluarkan untuk ujian IPS topik di tahun ini, baik tahun-tahun yang kemarin. Jadi ada beberapa teman-teman yang sempat untuk berkomentar, terserah yang ngasih soal mas, namanya ujian ya, nggak ada yang bisa memprediksi, suka-suka yang ngasih soal. Ini pedes banget ya ini. Nah, kalau soal ujian itu yang tahu hanya HRD ya, yang ngasih tahu, yang memberikan soal kita. BP2MI pun tidak membuatkan soal untuk teman-teman. Tentuin soal yang keluarnya beberapa itu bukan ujian namanya mas. Nah, ini betul juga, kalau ditentuin soalnya, kalau sudah tahu soalnya kan bukan ujian namanya. Nah, itu betul juga ya. Nah, selanjutnya beliau menjawab, bukan karena terserah, itu textbook bab 50 yang lama dan yang bab 60 textbook yang baru penyempurnaan dari bab 50. Yang harus yang lama yang nggak usah diupdate di ujian, cukup yang 60 aja. Nah, ini singkatnya seperti itu. Nah, beliau ini mungkin mendapatkan nilai kurang ya, bagi saya mendapatkan keluar. Tapi tidak apa-apa, ini bisa mengulang lagi kalau, ataupun ini hanya sekedar pancingan saja. Beliau mendapat nilai bagus lalu memberikan pancingan supaya banyak netizen yang berkomentar tentang bab 50 ini, dan beliau ini menginginkan kalau bab 50 itu dihapus saja, karena ada bab 60 yang sudah 60 bab itu yang sudah menyempurnakan jadi 50. Nah, selanjutnya ada komentar lagi dari Mas Elang, sampean yang nggak paham mau yang 60 atau 50, mau penyempurnaan atau yang lama, tugasmu belajar mas, masa keluar yang mana itu urusan yang buat soal. Nah, seperti itu, sampean ujian bukan belajar kisi-kisi. Ya, nggak apa-apa, ini betul juga, ada manfaatnya, bukan belajar kisi-kisi ya. Kalau di waktu ujian itu, ujian itu digembleng seberapa besar kita bisa mengerjakan soal dan seberapa banyak kita hafal kosakata. Jika kita banyak menghafal kosakata, mungkin soal seperti apapun bisa mengerjakan ketika kita paham soalnya. Nah, kalau tidak paham soal, meskipun tahu kosakatanya, tidak paham maksudnya soal itu apa, itu pun juga akan menceleng seperti itu ya. Jadi harus sepadan, sama-sama antara soal dan juga kosakata itu harus sama-sama paham. Gini bos, intinya dipelajari saja semuanya. Lebih banyak materi yang Anda pelajari, maka semakin banyak ilmu yang Anda dapat, dan tentunya semakin mudah Anda untuk menjawab. Ini sama seperti komentar saya.
Ini, kalau komentar saya seperti ini juga. Semakin banyak kita pelajari di textbook bab 50 ataupun bab 60, ini nanti semakin besar kita potensinya untuk bisa menjawab soal-soal ujian IPS topik di ketika ada ujian datang ya. Nah, selanjutnya bab 50 dan 60 ataupun 100 penting banyakin hafalan kosakata dan kata sambung. Nah, ini sama. Saya selalu mengatakan kan kata sambung itu penting. Bentuk kalimat, kata tanya, mau dikasih soal ujian gelombang 1, 2, dan 3 insya Allah enteng. Dan jangan lupa mental bro. Nah, ini mental dan doa. Ini mental dan doa itu juga sama. Sudah saya pernah katakan di video-video sebelumnya. Kalau mental, kata sambung, ujian itu juga perlu doa. Jadi teman-teman jangan hanya bisa kosakata saja. Dengan diiringi doa, insya Allah usaha Anda akan berhasil untuk mencapai kelulusan IPS topik di tahun-tahun ini ataupun tahun yang akan datang bagi teman-teman yang belum lulus. Dan yang terakhir ini terserah HRD mau ngasih soal yang mana mas. Gunanya dikasih buku bab 60 dan 50 dipelajari bukan malah dikomplain. Kalau nggak kuat sama kenyataan mending nggak usah ikut ujian. Namanya cari uang gede, nggak ada ujian yang mudah. Nah, ini terakhir yang komentar yang saya acungi jempol-jempol. Ini tepat sekali sasarannya apa yang beliau katakan ini untuk komentarnya. Jadi teman-teman, yang pertama kuasai semua soal, kuasai kedua buku, dan jangan hanya 2 buku, bisa dari aplikasi, bisa dari IPS topik, itu di sana juga ada soal-soal. Nanti di akun IPS topik GoKR itu juga ada soal-soal, jadi harus dipelajari semua, tidak hanya fokus 1 buku saja. Jadi ketika teman-teman mengikuti ujian, maka teman-teman akan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh HRD Korea. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.